Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan guru kami Ustaz Muhammad Nizam Khatib, yang kami muliakan para ustazat dan asatidz, yang kami muliakan para wali murid, dan yang Ustaz selalu doakan para santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan diulangnya salam, keselamatan selalu Allah turunkan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini, pagi hari ini kita semua bisa berkumpul. Kemudian selawat selalu semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya doakan semoga langkah ibu bapak ke sini dari rumah jauh-jauh, ada yang dari subuh ya bergerak dari rumahnya, bahkan ada yang berangkat dari tempat yang cukup jauh dari Sukabumi. Kami doakan semoga Allah catat sebagai amal kebaikan dan menjadi saksi kepada kita semua ya harap nanti bahwasanya kita telah melaksanakan perintah Allah untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami akan menyampaikan sekaligus membuka salah satu program yang kita agendakan setiap bulan, yaitu madrasah orang tua. Dan madrasah orang tua ini secara umum akan membahas tentang dasar-dasar pendidikan di dalam Islam. Tidak seluruhnya, tapi dasar. Sehingga kita semua memiliki kesamaan, memiliki satu visi dan satu misi, sehingga apabila ada kendala dan juga ada sesuatu hal, kita bisa membicarakannya dengan mudah karena kita satu misi dan juga satu pemikiran tentang bagaimana mendidik anak kita dengan baik, mendidik anak kita agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, next Ustaz, urgensi dari urgensi pertemuan orang tua. Yang pertama, kita memiliki misi yang tertulis di dalam pesantren, yaitu membangun komunikasi yang baik antara yayasan, pesantren dan orang tua agar terjadi sinergi dan kerjasama dalam mendidik anak-anak kita semua. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nizam, semoga ini menjadi misi kita bersama, bukan hanya misi yayasan, bukan hanya misi pesantren, tapi kita memang mempunyai misi, mempunyai strong way ya, bahwasanya kita mau bersama-sama mendidik anak-anak kita semua. Kemudian pesantren sekali lagi, dan kami akan terus mengulang, meyakini bahwasannya tanggung jawab mendidik anak-anak ada di pundak Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang paling memiliki peran utama dan keberhasilan mendidik anak-anak adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini para mufassirun mengatakan ini adalah sebuah perintah dari Allah kepada orang tua. Sekali lagi, kepada orang tua untuk mendidik anaknya. Ibnu Katsir mengatakan, "Adibuhum," ajarkanlah adab, wa'allimuhum, dan ajarkanlah mereka. Nah, di sini pesantren ketika diamanahi maka akan berusaha sekuat tenaga agar anak Bapak dan Ibu sekalian bisa terdidik dengan baik. Namun kami tetap mengajak dan juga mengikut sertakan Bapak dan Ibu sekalian dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian di pertemuan orang tua kita akan bisa melihat secara langsung perkembangan anak-anak kita semua. Nah, alhamdulillah sudah 1 bulan dan anak-anak sudah sabar 1,5 bulan Bapak dan Ibu sekalian.
Dan nanti insya Allah setiap 1 bulan ada tasmi', jadi anak-anak nyetorkan hafalannya. Dan ada video 1 bulan itu anak-anak ngapain aja. Kita tidak mampu panjang semuanya Bu ya. Setidaknya mewakili anak bapak ibu sekalian di sini seperti apa belajarnya. Nah kemudian ada juga penampilan. Dan saya yakin sabarnya anak-anak di sini dan sampai sekarang subhanallah Allah berikan taufik, bukan karena kehebatan asatid, tetapi saya yakin karena doa dari bapak dan ibu sekalian. Anak-anak sabar karena bapak dan ibu sekalian sabar juga di rumahnya. Semoga pertemuan kita ini menjadi bukti dan menjadi saksi bahwasanya kita telah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang kami muliakan, saya pernah mendengar perkataan Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang mau dapat dunia harus menuntut ilmu. Barang siapa yang mau dapat akhirat harus menuntut ilmu. Artinya barang siapa yang mau anaknya menjadi anak yang baik, bisa sukses, bisa berperan di muka bumi ini, dan juga Allah tinggikan derajatnya, maka harus menuntut ilmu. Dan kalau kita mau anak-anak kita baik nanti di akhirat, memberatkan timbangan orang tuanya, meringankan ya, dosa-dosa orang tuanya, maka harus dengan menuntut ilmu. Karena di sini pesantren berusaha memberikan dasar-dasar ilmu pendidikan, dan itu akan menjadi program bagi wali murid kelas 1 yang ada di pesantren Khazinah Thahir An-Nuzumiyah. Nah setelah itu nanti kita bisa bebas mau belajar fikih, dasar akidah dan tasawuf. Tetapi utamanya kita mau satukan visi misi dulu, bahwasannya dalam 1 tahun ini kita bersama-sama mau belajar. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Semoga setelah kita 1 tahun dan insya Allah ada, saya usahakan antara 6 sampai 8 series. Satu pertemuannya antara 20 sampai 30 menit. Dan slide nanti akan kami bagikan ke orang tua dan ada rekaman, sehingga nanti bagi bapak dan ibu yang kebetulan qadarullah ada keadaan urgent tidak bisa hadir, nanti bisa dilihat di YouTube. Itu Ustaz ya? Oke. Nah, Ustaz Lutfi, jadi beliau yang mengkondisikan di Instagram dan sebagainya. Ini orang belakang layarnya. Kita doakan semoga Allah beri kesehatan. Amin. Bapak ibu yang kami muliakan, sebelum kita memulai, mari kita luruskan niat kita semua. Dan itu yang selalu diajarkan oleh guru-guru kami, agar amal kita tercatat sebagai amal yang baik. Karenanya mari kita luruskan niat kita semua. Kita datang ke sini, kita mendidik anak kita benar-benar sebagai ketundukan kita kepada Allah, sebagai sebuah amal yang kita niatkan sebagai ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada orang yang mendidik anaknya, menitipkan anaknya, niatnya supaya derajat orang tuanya diangkat atau terangkat di masyarakat. Ada yang ingin supaya nanti di hari tuanya bisa tenang. Tenang kenapa? Karena anaknya bisa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ada yang ingin supaya orang tuanya dipuji, oh fulan hebat sekali. Nah itu adalah sebenarnya sesuatu yang pasti didapatkan kalau kita mendidik anak kita dengan baik. Tetapi secara tercatat atau tidaknya itu bergantung kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi tidak usah ragu. Saya mau mendidik anak saya karena Allah. Yang lain itu adalah bonus. Buktinya adalah seperti kemarin cerita dari ibunda Imam Syafi'i. Coba kira-kira berapa besar pahala ibunda Imam Syafi'i? Allahu Akbar. Sudah 12 abad. Semua bukunya dipelajari. Kemudian namanya disebut Qala Syafi'i, di belakang ada ibunda Imam Syafi'i. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kita hari ini akan memulai next Ustaz. Pendidikan berbasis fitrah, pendidikan peradaban. Next. Oke. Pendidikan jadi pesantren memiliki sebuah, dikatakan sebuah filosofis tentang pendidikan. Dan ini diambil dengan ijtihad guru kami dalam pendidikan Ustaz Haris Santosa.
Allah yarhamuhu, semoga Allah rahmati beliau telah wafat. Kami khusus mendalami pengetahuan tentang pendidikan kepada beliau. Bapak Ibu yang kami muliakan, pendidikan berbasis fitrah dan pendidikan peradaban ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan ijtihad beliau, dan kami formulasikan pada pertemuan ini agar lebih mudah difahami. Jadi kami sederhanakan sesederhana mungkin. Pendidikan berbasis fitrah, pendidikan peradaban. Pendidikan sejati adalah pendidikan yang menyadarkan anak akan tujuan penciptaannya. Ini paragraf pertama. Jadi pendidikan yang baik, yang hakiki adalah mengantarkan anak tahu saya itu di dunia ini untuk apa, tugasnya apa. Kemudian mampu ikut membangun peradaban. Mampu ikut membangun peradaban. Jadi dia ketika hidup di dunia meninggalkan athar, meninggalkan amalan baik, meninggalkan sebuah kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian dengan apa caranya? Dengan menjaga dan menumbuhkan fitrahnya. Nah, jadi kita mendidik anak itu hanya fitrahnya dijaga, terus ditumbuhkan. Alasannya apa? Nanti kita akan bahas. Next Ustaz. Baik, untuk memahami teks tadi kami akan memberikan beberapa kunci pertanyaan. Yang pertama, mengapa pendidikan itu penting? Ini poin pertama yang kita bahas. Kedua, mengapa pendidikan harus dikaitkan dengan tujuan penciptaan? Enggak belajar saja selesai, belajar bisa cari nafkah, memberikan rezeki kepada anaknya, ibunya selesai, tidak begitu. Tapi pendidikan, pertanyaan mengapa harus dikaitkan dengan tujuan penciptaan? Pertanyaan ketiga yang akan kita jawab pada pertemuan ini, mengapa pendidikan harus dikaitkan dengan peradaban? Kemudian yang keempat, mengapa pendidikan harus dikaitkan dengan fitrah? Kita akan belajar juga apa itu fitrah. Kemudian seperti apakah pendidikan sejati? Seperti apakah pendidikan sejati? Nah, Ustaz. Bapak Ibu yang kami muliakan, pendidikan ini kita akan menjawab pertanyaan pertama, mengapa pendidikan itu penting? Pendidikan amat penting bagi kehidupan kita semua. Buktinya para anbiya, para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada kita untuk ngajari kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus dari kamu sekalian rasul kamu sekalian. Tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayati, bacakan Al-Qur'an. Nah, karenanya kita usahakan anak kita di sini bisa hafal Al-Qur'an. Amin. Amin. Wa yuzakkihim, ditazkiyah, dibersihkan hatinya dari hasad, dari dengki, dari sombong, dari merasa hebat. Itu katanya kita di sini diajarkan adab, diajarkan tata krama dan akhlak. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran wal hikmah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika Jepang luluh lantak ketika dibom nuklir, dan itu yang menyebabkan Jepang itu kalah dari Amerika, dari Spanyol. Rajanya apakah menanyakan berapa harta atau kas emas yang tersisa di negaranya, atau berapakah jumlah ladang pertanian yang tersisa di negeri ini? Tidak. Yang ditanya adalah berapa jumlah guru. Dipanggil tuh jenderalnya, berapa jumlah guru. Disebutkan jumlah guru kita sekian. Oke, baik. Maka dalam waktu dekat saya yakin, karena jumlah gurunya cukup, saya yakin bahwa bangsa ini akan kembali jaya. Subhanallah. Nah, jadi ketika kita mau menghargai pendidikan, maka saya menghargai guru. Baik. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, pendidikan begitu penting, dan bahkan pendidikan dipakai oleh para pakar untuk mencabut budaya dari suatu bangsa. Kami punya kawan dulu dari Afrika, itu dari negara Ghana atau yang jelas di Afrika Tengah. Itu Pak, bahasanya sekarang bahasa utamanya Prancis. Budaya Prancis.
dan gaya struktural negara seperti negara Prancis. Jadi diambil semua. Dengan apa kira-kira? Pendidikan. Karena kalau kita mau memajukan, mengembalikan bangsa ini maka harus dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, silakan Ustaz. Mengapa pendidikan harus dikaitkan dengan tujuan penciptaan? Jadi kita di sini dan Bapak dan Ibu sekalian, mari kita kaitkan segala apa yang dipelajari oleh anak dengan maksud kenapa dia diciptakan. Sehingga anak ini dan juga kita melatih diri kita hidup di dunia itu tahu untuk apa hidup di dunia. Dan ini adalah pertanyaan yang mendasar yang kalau tidak dijawab biasanya nanti timbul juga ketika 40 tahun, 50 tahun. Saya ngapain ya di bumi? Nah kita tidak mau sampai umur 40 tahun dulu baru ngapain saya di. Tapi sejak kecil saya tugasnya di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kamu sekalian mengira bahwasanya kamu itu diciptakan abatha begitu saja, tidak tanpa arti? Nah, karenanya mari kita tanamkan anak-anak kita. Kami di sini ibu sekalian, kalau mau belajar sering ustadzahnya, yuk kita niatkan kita ibadah. Kita belajar fikih karena dalam rangka ibadah. Kita belajar matematika dalam rangka ibadah. Nah, sehingga semoga nanti anak-anak kita semua seluruh kegiatannya adalah ibadah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Kemudian yang kedua, manusia itu unik Pak, ibadahnya khusus. Kalau burung ibadahnya apa? Ya, berkicau. Kalau lebah ibadahnya apa? Dia mengawinkan antara serbuk ya di tumbuh-tumbuhan sehingga menghasilkan buah, menghasilkan biji-bijian dan seterusnya. Tugas manusia itu tugas khususnya yang membedakan dia dengan makhluk dan menjadi seorang khalifah. Kami detailkan apa khalifah. Khalifah itu aktor utama untuk memakmurkan bumi. Nah, karenanya Bapak dan Ibu sekalian, itulah alasan kenapa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi. Nah, karenanya ini akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Next Ustaz. Mengapa pendidikan harus dikaitkan dengan peradaban? Oke, next Ustaz. Next Ustaz. Sebelumnya pendidikan dan peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi kitabil karim, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan menyuruh kamu memakmurkan bumi. Dan nanti kita kembali ke mana Pak? Kembali ke bumi lagi. Karenanya kita itu dari tanah diambil oleh Allah, terus dikembangbiakkan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian kita hidup di sini. Tugasnya ngapain? Memakmurkan bumi tempat kita berasal. Dan nanti kita kembalinya pun ke bumi. Subhanallah. Itu adalah hakikat kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi seorang khalifah dikatakan memakmurkan bumi dalam abad sekarang, dikatakan memakmurkan bumi kalau telah membangun peradaban. Peradaban adalah sebuah kemajuan dari suatu bangsa secara fisik dan spiritual, material dan spiritual harus ada. Jadi kalau misalnya ada bangsa soleh semua, tetapi tidak ada bangunan, tidak ada kendaraan, jadi ya gitu aja, klasik sekali, maka belum ada peradaban. Atau ada bangsa yang maju, tetapi di situ ada saling membunuh, pengkhianatan, maka disebut juga belum berperadaban. Bapak Ibu yang kami muliakan, para nabi itu tugas utamanya yang pertama mengajak kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ibadah. Nah, kemudian apakah cukup sampai situ saja? Tidak. Difahamkan lagi harus memakmurkan bumi. Contohnya Nabi Hud, yang mengatakan itu adalah Nabi Hud kepada kaumnya yang dinukil oleh Al-Quran, yang tentu
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu bangun peradaban, bangun apa? Bangun kapal. Nabi Hud apa hasil karya beliau? Yaitu pengrajin besi. Nah, sejak zaman beliau itulah ada baju besi. Dan juga Nabi Isa alaihissalam dalam bidang kedokteran. Dan Nabi Muhammad SAW wahyu pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, karenanya Bapak Ibu yang kami sekalian, kita harapkan anak-anak kita nanti ketika sudah lulus dan dewasa lagi menjadi seseorang yang menebar rahmat dan juga mampu membangun peradaban. Next Ustaz. Mengapa pendidikan harus dikaitkan dengan fitrah? Pendidikan dan fitrah. Yang uniknya lagi, subhanallah, kita diperintahkan untuk membangun peradaban. Dan peradaban itu harus dibangun oleh bukan hanya ustadz saja Pak. Bukan hanya ustadz, tapi harus ada dokter, ada insinyur, ada petani, ada guru, ada ahli bangunan, ada ahli kayu, semuanya seperti itu. Nah, karenanya kita sebagai orang tua adalah bagaimana mampu atau harus mengantarkan anak kita ke perangnya nanti mau jadi apa bagusnya. Karena di sini di SMP kita ajarkan semua Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Ada matematika, ada sains, ada Al-Quran, ada hadis. Dan kita ajarkan anak-anak mengenal dirinya sehingga nanti ketika di SMA, anak kamu mau jadi apa, mereka paham. Nah, seperti itu. Dan subhanallah, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dan arahkan wajahmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mudahnya sesuai fitrah. Sesuai fitrah. Nah, guru kami mengadakan sebuah kajian. Jadi ternyata manusia itu untuk mampu menjalankan perang peradaban dan memakmurkan bumi itu sudah Allah instal fitrah-fitrahnya. Di antaranya ada fitrah keimanan. Jadi anak yang baru lahir itu ada kecenderungan dia butuh Tuhannya. Karena dia merasa ini takut seperti itu. Terus kemudian juga ada fitrah bakat. Jadi anak-anak itu berbeda-beda Pak. Karenanya kami ajarkan di sini Pak, ada anak yang susah hafal, tapi matematika pintar. Dan saya katakan Anda boleh iri, tetapi harus berusaha untuk hafal Quran. Minimal ada modal hafal Quran, sehingga nanti kalau menjadi pakar matematika tetap mempunyai pegangan Al-Quran. Ada anak yang pintar fikih, tetapi olahraganya lemah, ada di sini. Ada anak yang kalau dia berbicara depan teman-temannya pede. Ada anak-anak yang di segala hal lemah, tapi akhlaknya, hatinya paling bersih. Mungkin nanti menjadi seorang ustadzah yang menyampaikan bertakhasus di bidang tasawuf, subhanallah. Karenanya nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang fitrah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau datang ke anaknya, hargai semua usaha yang telah diusahakan anak-anak kita, dan jangan bandingkan anak-anak kita dengan temannya. Nah, karena kita memberikan penghargaan itu di sini sesuai dengan fitrahnya. Semoga ini bisa dipahami oleh kita semua. Nah, karenanya Bapak Ibu yang kami muliakan, pendidikan sejati terakhir Ustaz adalah pendidikan yang selaras dengan tujuan penciptaan. Jadi mengarahkan anak-anak kita paham kenapa dia diciptakan, agar manusia dapat mencapai tujuan penciptaannya, agar bisa ibadah dengan baik. Allah telah menginstal potensi dalam diri manusia sesuatu yang disebut fitrah, sehingga tugas kita apa? Fitrah itu kita jaga bareng-bareng. Jangan ada maksiat, jangan ada kesombongan, jangan ada harta yang tidak halal, jangan ada harta yang subhat, sehingga nanti dia tumbuh paripurna. Kalau yang Allah takdirkan, Allah install dalam dirinya, cocoknya jadi ustadzah, kita udah akan jadi ustadzah. Kalau yang cocoknya jadi seorang insinyur, kita akan jadi insinyur. Dan itu semua perlu kerjasama kita semua. Semoga di awal pertemuan seri pertama ini kita bisa memahami bahwasannya anak-anak kita semua berbeda, tapi sama-sama semuanya mempunyai fitrah keimanan.
Karenanya ada seorang pakar pendidikan mengatakan, jangan ajari monyet untuk berenang dan jangan ajari ikan untuk naik pohon. Nah, semoga itu menjadi sebuah pegangan kita semua untuk bersama-sama mendidik anak-anak kita agar mencapai dan memahami untuk apa dia diciptakan. Jazakumullah khair Bapak Ibu yang kami muliakan. Di akhir pertemuan insya Allah kami buka 2 pertanyaan saja. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Berarti ini mantap ini, paham semua. Oke, silakan. Oh ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terutama kaitannya dengan peradaban ya. Mungkin kalau secara umum peradaban tuh tingkatnya tingkat atas lah itunya ya. Nah, sementara kan anak-anak ini muslimat ya. Dan di dalam sejarah juga banyak ditonjolkan itu muslimin gitu. Nah, dalam hal ini penyemangatannya atau titik beratnya seperti apa gitu terhadap peradaban sekolah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaannya luar biasa. Biasanya yang bawa peradaban adalah laki. Kalau perempuan biasanya, nah perempuan itu lebih hebat Pak. Yang mendidik orang-orang yang bangun peradaban. Dorong. Oke. Kalau laki-laki cuma satu Pak, dirinya. Walaupun nanti dia di keluarga harus membimbing keluarga dan membimbing istrinya. Kalau dalam pendidikan Islam, yang memegang kendali utama pendidikan dan konsep pendidikan secara umum di keluarga bapak. Tapi pelaksana hariannya siapa? Ibunya. Tidak bisa digantikan. Sekali lagi tidak bisa digantikan. Karena bapak kerja keras, cari nafkah, minta tolong sama Allah supaya ibunya taruh di rumah, urusi anaknya. Dan umur 1 sampai 5 nanti kita belajar itu tidak bisa digantikan sampai siapapun kecuali oleh orang tua. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya dokter dan kita akan ajarkan dan kita sepahami fungsi utamanya adalah seorang ibu. Kalau bisa digabungkan alhamdulillah. Kalau enggak maka harus ditunda sampai anak-anaknya umur 15 tahun. Dalam Islam 15 tahun itu baligh sudah bisa dilepas. Harusnya begitu. Karena Usama bin Zaid bisa memimpin perang umur berapa? 15. Muhammad Nasir Pak memimpin partai tingkat nasional itu umur masih belasan. Hasan Al-Banna hampir 20-an. Muhammad Al-Fatih berapa? Ya, belasan Pak. Jadi sebenarnya kita terus mengatakan anak baligh secara biologis sudah dewasa dan ini sudah hebat seharusnya. Cuma karena keadaan zamannya kita berusaha mendekati ke situ. Nah, kami pernah diskusi sama guru kami bagaimana seseorang misalnya dia belajar kedokteran Pak. Terus tiba-tiba dibenturkan ini anak harus dididik, jadi punya kebutuhan khusus. Maka kata guru kami, sabar dulu, selesaikan mendidik anak sampai dikira cukup, baru lanjutkan amal soleh plusnya. Utamanya apa? Mendidik anak, plusnya baru ke masyarakat. Karenanya ada yang pernah dengar Habibie, Pak Habibie, istrinya apa profesinya? Dokter. Tapi kalau kita lihat novelnya, apakah berprofesi sebagai dokter? Tidak, berhenti. Yang bekerja siapa? Pak Habibie. Jadi Islam itu tidak membedakan antara laki sama perempuan, tapi menempatkan sesuai fitrahnya. Karenanya itu yang kita pahamkan pada santriwati dan juga kita semua. Jadi yang bapak semakin saya harus kerja keras, yang ibu juga saya harus benar-benar mendidik anak saya dengan sebaik mungkin di rumah. Ya, karena apalagi zaman sekarang ini kalau zaman dulu Pak lepas aman dah, aman asal dijaga dari jauh. Kalau sekarang subhanallah, berarti orang tua saya harus lebih pintar. Jazakallah.
Satu lagi. Muslimat. Cukup ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semua futuhal arifin, pintu-pintu pengetahuan, amin ya rabbal alamin. Apabila ada hal yang baik itu dari Allah, dan apabila ada hal yang salah itu dari kekhilafan kami, dan kami beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khair. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.